Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali, dapat berjumpa lagi, dan ini semua adalah karunia dari Allah yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu untuk belajar, untuk bertemu kembali, untuk bersilaturahmi. Dan mari kita sanjungkan salam dan salawat kita kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak diakui beliau sebagai umatnya, dan kita akan diberikan syafaat di hari akhir kelak. Amin. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau ingin mengajak teman-teman semua untuk memikirkan sesuatu yang sering sering berseliweran di sekitar kita, di sekitar masyarakat. Itu adalah tentang utang. Khususnya adalah kalau kita tidak punya utang, lantas kita dapat modal dari mana? Atau dengan kata lain, atau dengan istilah yang lain, kalau kita tidak utang, maka kapan kita punya mobil, kapan kita punya rumah, dan sebagainya. Jadi ada satu benang merah keyakinan di masyarakat bahwa kalau kita tidak punya utang itu, maka kita tidak bisa membeli sesuatu, atau kita tidak bisa punya usaha. Dari beberapa istilah tersebut, sebenarnya benang merahnya adalah sama, yaitu adalah masyarakat kita itu masih beranggapan bahwa kita perlu utang. Jadi utang itu adalah sesuatu yang wajar, padahal Rasulullah itu mengajarkan kita untuk berhutang. Memang berhutang, tapi itu adalah untuk saat-saat yang genting. Jadi kalau kita sudah tidak bisa beli makanan dan lain-lain, itu baru kita boleh berhutang. Sementara kalau cuma untuk beli handphone, beli elektronik, peralatan elektronik dan sebagainya, itu kita tidak perlu berhutang. Termasuk sebenarnya untuk rumah ataupun yang lainnya itu kita tidak perlu berhutang. Karena apa? Karena kita ini sebenarnya masih bisa, kalau untuk masalah rumah itu kita masih bisa untuk kontrak, masih bisa. Kemudian kalau kendaraan juga ada angkutan umum, jadi kita masih bisa menggunakan angkutan umum. Nah, teman-teman semua, khusus untuk usaha ini, jadi kalau orang berpikiran bahwa kalau kita tidak punya utang maka kapan kita punya usaha, itu teman-teman perlu berpikir ulang bahwa sebetulnya tidak ada keharusan kita itu harus punya usaha. Jadi tidak ada keharusan kita itu punya usaha. Yang mengharuskan kita punya usaha itu sebenarnya siapa? Kan tidak ada sebetulnya. Jadi sebetulnya kita kalau memang tidak punya modal, kita bisa bekerja di tempat orang lain, dan itu pun yang penting kan halal, bukan karena apa ya. Jadi jangan sampai kita ini dikuasai oleh yang namanya gengsi. Ketika kita sudah dikuasai dengan yang namanya gengsi, maka yang muncul adalah kita ini pengen jadi sesuatu atau pengen jadi sosok yang prestis. Itu kita punya prestis, punya gengsi, dan salah satu hal yang bisa membuat kita menjadi seperti itu adalah dengan cara menjadi pengusaha. Dan kalau memang punya modal sih tidak apa-apa, tapi kalau kemudian tidak punya modal dan dipaksakan harus menjadi pengusaha, itu namanya kita memaksakan diri, dan itu berbahaya. Kenapa? Pertama, ketika kita kemudian memilih untuk mendapatkan modal dengan cara utang, maka sebetulnya kita sudah masuk dalam satu fase, yaitu adalah kita sudah menggadaikan yang namanya ketidakpastian dengan kepastian. Apa yang pasti? Yang pasti adalah kita harus mengembalikan angsuran itu tiap bulan. Besarnya udah jelas, besarnya berapa. Sementara ketidakpastiannya adalah kita itu belum tentu usaha itu akan lancar loh, belum tentu usaha itu akan running well. Bisa jadi usaha itu akan mengalami pasang surut, dan itu berbahaya untuk orang-orang yang mengawali usaha itu dengan cara utang. Jadi kiranya hal-hal seperti itu menjadi perhatian teman-teman semua. Jadi ketika kita ingin punya usaha itu, kita perlu berpikir lebih jauh. Pertama dari sisi keduniaan, mungkin kita sudah senang tuh dengan usaha tersebut, tapi belum tentu itu akan menjadi sesuatu yang membuahkan hasil buat kita. Itu yang dari sisi keduniaannya. Sementara yang dari sisi akhiratnya adalah hutang sendiri, hutang dengan cara riba seperti itu, dengan cara pinjam ke lembaga keuangan, kemudian mendapatkan bunga dan lain-lain itu, maka itu sudah mengundang laknatnya Allah. Dan Rasulullah itu bersabda bahwa akhir dari suatu riba, suatu perbuatan riba itu adalah kemiskinan. Artinya meskipun sekarang kita mengatakan bahwa kita itu untung, mungkin kita nanti untung, tapi sebetulnya kita sedang menuju pada hutang, kita sedang menuju pada suatu kemiskinan, dan itu baru masalah miskinnya. Nanti di akhirat kita masih akan diancam perang oleh Allah dan Rasulnya, dan itu sesuatu yang membuat kita harusnya berpikir ulang. Kemudian teman-teman semua, kalau kemudian kita mengatakan bahwa kita ini memerlukan utang supaya kita bisa mendapatkan mobil, mendapatkan motor ataupun mobil, atau mendapatkan kendaraan dan rumah dan sebagainya, itu maka seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menggunakan logikanya. Jadi tidak semua hal itu harus dimulai dengan utang, dan utang itu hanyalah untuk sesuatu yang memang sudah
mentok, sudah kita itu mau makan udah nggak bisa, maka silakan utang. Dan pernah teman-teman semua saya mendapatkan suatu apa ya namanya dalih pembelaan bahwa kalau kita ini kepepet, tidak punya pekerjaan, kemudian kita membutuhkan kendaraan untuk mencari pekerjaan, misalnya untuk ojek atau yang lainnya, dan kita tidak memiliki uang, maka itu disitu boleh kita menggunakan sistem riba untuk mendapatkan kendaraan tersebut. Teman-teman semua perlu diketahui bahwa riba itu haramnya itu mutlak, bukan seperti kalau kita haramnya makan babi. Ketika kita memang sudah tidak memiliki makanan di tengah hutan misalnya, kemudian yang ada cuma babi, maka kita masih diperbolehkan untuk memakan babi meskipun itu haram. Tetapi kalau riba itu saya belum pernah mendapatkan dalil bahwa riba itu ada pengecualian. Yang saya dapatkan adalah riba itu mutlak haram, apapun kondisinya mutlak haram. Nah sekarang silakan teman-teman bayangkan ketika teman-teman memiliki kendaraan misalnya motor, kemudian itu untuk usaha teman-teman semua, katakanlah teman-teman mengatakan bahwa itu tidak haram karena itu kepepet. Sekarang teman-teman lihat pada salah satu kisah di masa lalu, ulama-ulama terdahulu mengisahkan bahwa ada seseorang yang dia itu suka mencuri, tapi kemudian hasil curiannya itu digunakan untuk bersedekah. Jadi dia menggunakan perhitungan matematika, ketika dia mencuri maka dosanya adalah 1, kemudian ketika dia bersedekah itu pahalanya 10, jadi dia masih untung 9, kebaikannya 10, keburukannya 1, 10 kurangi 1, 9. Tetapi kemudian itu dilarang oleh Rasulullah. Karena apa? Karena Allah itu adalah zat yang maha baik, zat yang tidak pernah mau menerima sesuatu yang tidak baik. Hasil curian itu tidak baik, sehingga Allah pun akan menolak hasil curian itu untuk kegiatan yang baik. Jadi meskipun niatnya itu adalah untuk sesuatu yang baik, tapi kalau itu dimulai dari sesuatu yang buruk, maka Allah akan menolaknya. Dalam keilmuan saya di sistem informasi geografi itu juga dikenal istilah GIGO, jadi garbage in, garbage out. Jadi ketika suatu data yang sifatnya itu jelek, yang karakternya itu jelek, kemudian diolah, maka hasilnya pun akan jelek. Begitu juga dengan konsep di agama kita, di Islam, ketika sesuatu itu dimulai dengan sesuatu yang buruk, maka hasilnya pun akan buruk. Nah, kita kembali pada konteks utang riba tadi. Ketika teman-teman mulai usaha dengan cara riba, kemudian teman-teman mengatakan bahwa ini adalah kepepet, jadi tidak apa-apa, nanti urusan dosa atau enggaknya itu masalah Allah. Allah tuh sudah secara jelas mengatakan bahwa itu tidak boleh. Allah sudah melarang kita untuk membayar riba, itu sudah jelas sekali. Jadi jangan pernah teman-teman kemudian berpikir bahwa nanti di akhirat kelak itu Allah itu akan memberikan dispensasi karena kita kepepet. Karena apa? Karena di dunia pun Allah sudah mengatakan tinggalkan sisa riba. Jadi sudah tidak ada lagi dispensasi. Apabila kita tidak mau meninggalkan, maka ancamannya adalah perang. Jadi sudah jelas teman-teman semua, batasan-batasannya itu sudah jelas. Kita disuruh meninggalkan riba, atau kita akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Itu sudah jelas sekali. Nah, ketika kemudian teman-teman mengatakan bahwa ini kepepet, maka silakan teman-teman berpikir, dari bahasa saja sudah terlihat bahwa tidak ada kesempatan kita untuk mengatakan bahwa itu kepepet. Kemudian ketika kita nekat untuk membeli kendaraan untuk usaha ojek dan lain-lain, itu maka ya seperti yang cerita tadi, bahwa itu memulai sesuatu dengan hal yang buruk, maka hasilnya pun akan buruk. Mudah-mudahan tayangan kali ini membuka kesadaran teman-teman semua untuk lebih sadar, untuk untuk meninggalkan yang namanya niat berhutang. Jadi niat berhutang itu lebih baik ditinggalkan, kecuali memang kepepet mau makan sudah nggak ada lagi makanan, silakan. Tapi kalau cuma masalah untuk usaha dan lain-lain itu masih dapat dihindari. Kenapa? Karena teman-teman masih bisa bekerja di tempat lain, jadi pegawai itu masih bisa. Kerja itu yang penting halal kan? Semua orang kan mengatakan bahwa kerja itu yang penting halal, itu betul. Tidak ada yang mengharuskan kita menjadi pengusaha. Intinya itu. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir bahwa kita itu harus menjadi pengusaha, itu tidak. Jadi tidak perlu kita kemudian memaksakan diri untuk mendapatkan modal untuk memulai usaha. Jadi kita itu cukup untuk berusaha, untuk mengalir, kemudian nanti Allah yang akan mendatangkan hasilnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.